Oke. Yang berikutnya adalah refleksi dari beban reaktif. Bagaimana kalau bebannya ini adalah induktor atau kapasitor, ya. Maka kalau kita bekerja pada frekuensi tinggi, ya, induktor ini akan ekivalen dengan open circuit, karena waktu kita masukkan ke sini, karena F-nya besar sekali, 2Pi kali F kali L, dia akan nilainya menjadi besar juga, ya. Nah, kalau tahanan itu nilainya besar, itu kita asumsikan sebagai terbuka rangkaiannya. Nah, pada rangkaian kapasitor, kalau tegangannya frekuensinya tinggi, maka impedansi XC, ya, impedansi si kapasitor itu di sini menjadi 0. 1 per yang tak hingga itu jadi 0, ya. Maka si kapasitor ini sebagai short circuit. Jadi kalau kita bekerja pada frekuensi tinggi, induktor sebagai open, kapasitor sebagai short circuit, ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya sebagai kondisi tegangan DC, ya? Kalau tegangannya DC, maka induktor ini sebagai short circuit, ya, tegangan DC kan 0, ya. Maka XL-nya jadi 0. Kemudian kapasitor ini menjadi open, karena frekuensi DC kan 0. Kapasitornya sebagai open circuit, gitu. Jadi untuk induktor ini Anda lihat frekuensi kerjanya berapa, gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk tegangan yang salurannya itu panjangnya kelipatan lambda per 4, itu ada kekhususan, ya. Nah, istilahnya di sini kalau kita lihat V sumber itu adalah eksponen minus Vs kali eksponen minus J beta L, ya, itu adalah tegangan sumber. Kemudian Vs ini adalah tegangan sumber tadi, ya. Kemudian pergeseran fasa karena panjang saluran, ya. Jadi nanti tegangan maupun sudutnya akan berubah sesuai dengan panjang saluran. Nah, kalau kita hitung, ini adalah konstanta yang mewakili tegangan di ujung saluran, ya. Suku cos beta nanti akan menghasilkan pola gelombang berdiri. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang gelombangnya warna merah itu adalah gelombang open, ini gelombang datang dan gelombang pantul, ya. Nah, pada open circuit, kalau panjangnya itu adalah lambda per 4, ya. Ini yang hijau ini short circuit, yang merah open circuit, ya. Kalau di sini jarak ke bebannya 0, jarak dari beban 0, artinya posisinya di beban, ya, di sini. Kalau dia open circuit, maka tegangannya adalah 2V, ya. Kalau dia short circuit, maka tegangannya adalah 0 volt. Ini sumbu tegangan, ini sumbu panjang gelombang, ya. Nah, pada saat jarak dari beban itu lambda per 4, ya, maka tegangan untuk open circuit itu jadi 0, tegangan untuk short circuit nanti itu jadi 2V. Kalau kita bergerak lagi lambda per 4, ya, atau lambda per 2 di sini totalnya, maka short circuit akan jadi 0 lagi, open circuit akan jadi 2V, gitu. Jadi panjang saluran Anda dalam kelipatan lambda per 4 itu akan berubah-ubah nih sini, ya. Bisa 0, bisa juga 2V. Di antara itu lambda
per 2 dan lambda per 4 di antara itu dia akan bervariasi sesuai dengan pola dari gelombangnya gitu. Nah, pola ini nanti yang akan kita gunakan untuk rangkaian stub ya. Nanti di belakang kita akan belajar rangkaian untuk membuat match suatu saluran gitu ya. Jadi kalau kita bekerja mundur dengan lambda per 4 ini, dia akan berubah-ubah dari 0 volt sampai nanti 2 volt di sini ya. Puncak kelipatannya itu adalah lambda per 2 di sini 2V